Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang di sini maupun yang ada di rumah. Saya berharap kita semua sehat-sehat saja. Khotbah dengan 3-4 orang ini mengingatkan saya waktu masih kuliah, sedang belajar khotbah. Dan kita tetap di dalam anugerah, tetap di dalam kasih-Nya. Baik saudaraku sekalian, kemarin Pak Hans Jefferson sudah berkhotbah dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Dan sebelum beliau khotbah, dan saya tahu tema itu, saya juga sudah mempersiapkan dengan tema yang sama, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Jadi ini adalah sesi kedua, ya. Ini adalah sesi yang kedua. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-32. Sudah muncul kah? Oke. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama ya. Di rumah juga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Satu ayat yang singkat, tetapi ayat ini mungkin menjadi pergumulan kita, menjadi inspirasi kita juga untuk tahu kemerdekaan seperti apa yang memerdekakan kita. Saya mulai dengan hal yang umum. Saya mengambil ada beberapa definisi yang saya susun tentang kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu absolut. Kebenaran itu bersifat absolut. Kita mulai dengan kebenaran di dunia ini. Di dunia ini kita bisa menemukan begitu banyak sekali tentang kebenaran. Apa itu? Di dunia ini ada kebenaran metafisika, kebenaran biologi, kebenaran kimia, kebenaran eksak, kebenaran moral, kebenaran etika, kebenaran bertindak untuk sesuatu yang baik. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita. Kosmik ini memiliki segala kebenarannya. Dan itu adalah kebenaran. Alkitab berbicara
tentang dosa, apakah berbicara tentang dosa itu absolut? Apakah itu kebenaran yang absolut? Dosa itu adalah sebuah fakta kebenaran. Bukankah begitu banyak orang berbuat kejahatan? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, bukankah sudah terlalu banyak sekali kejahatan yang dilakukan? Apa ekspresi daripada dosa? Itu adalah kejahatan. Kejahatan itu adalah ekspresi daripada dosa. Oleh karena apa? Oleh karena manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Manusia hanya berusaha bagaimana memuaskan dirinya, menjadi orang-orang yang serakah. Dan itu bukan pengendalian diri. Dan Alkitab sudah membuktikan tentang hal yang seperti itu. Bagaimana Alkitab mencatat seluruh daripada kehidupan manusia yang berdosa. Dan sampai hari ini kita menemukan hal yang seperti itu. Suatu hari ada seorang ibu diajak temannya ke gereja. Lalu saya tahu dia hanya ikut-ikutan. Dia juga tidak ikut ibadah, dia hanya duduk-duduk di luar. Lalu sempat berbicara sejenak dengan beliau. Saya ngobrol sebentar, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang dosa. Lalu dia menjawab saya, dia mengatakan, saya tidak fanatik Pak dengan agama. Oh ya? Lalu saya bertanya balik, ibu tidak fanatik atau ibu tidak punya pendirian? Itu dua hal yang berbeda. Saudaraku sekalian, kebenaran itu bukan fanatik. Kebenaran itu bukan berbicara tentang fanatik. Saya mau tanya nih kepada WL kita. Lihatin saya. 2 tambah 2 berapa? 4. Pemain musik? 2 tambah 2 berapa? Coba dibuka. Berapa? 4. Boleh enggak? Saudari Naomi, 2 tambah 2 itu 3,5. Boleh? Enggak boleh. Pemain musik boleh enggak 2 tambah 2 itu 3,7 deh? Enggak boleh. Yos, boleh enggak 2 tambah 2 itu 3,9,5 deh? Yang bener loh ya, bukan jawaban ngaco. Enggak boleh. Saya mau tanya, kalau gitu aduh kalian fanatik sekali. Harus 4. Nggak usah fanatik gitulah. Kenapa harus 4? Bolehlah.
sama 3 gitu. Nggak usah fanatik kayak begitu, harus 4. Saudaraku sekalian, kebenaran itu bersifat universal dan absolut. Itu kebenaran. Fanatik itu bersifat subjektif. Dengarkan baik-baik. Kebenaran itu bersifat universal dan absolut. Sementara fanatik itu bersifat subjektif. Saya bilang barang ini bagus, cakep. Orang lain lihat belum tentu cakep. Karena apa? Karena subjektif. Ada orang kalau melihat nasi goreng, ada orang bilang nasi goreng itu paling enak. Tapi ada orang bilang biasa-biasa saja. Ada teman saya kalau bagi dia bakmi itu hanya ada 2 rasa. Enak dan enak sekali. Tapi ada orang yang merasa enggak enak. Ketika ada orang yang fanatik dengan satu benda, yang lain belum tentu suka dengan benda tersebut. Itu fanatik. Fanatik itu selalu bersifat subjektif dan tidak bisa digeneralisasi. Tetapi kebenaran itu selalu bersifat universal dan absolut. Tidak mungkin 2 tambah 2 boleh mempunyai nilai yang lain selain nilai 4. Tidak bisa. Karena itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, karena kebenaran itu absolut, maka kebenaran itu bukan siapa, tetapi kebenaran itu apa. Maksudnya, kebenaran itu bukan siapa yang menilai, bukan siapa yang berbicara, bukan siapa yang menentukan. Bukan siapa. Karena dia adalah kebenaran. Mengakui atau tidak mengakui, dia tetap kebenaran. Kebenaran itu apa? Berarti dia bisa didiskusikan. Apa itu kebenaran? Dia bisa dibicarakan. Dia bisa dicarikan definisinya. Itu kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan siapa, tetapi apa. Kebenaran itu bukan bicara masalah fanatik, tapi kebenaran itu berbicara tentang absolut. Yang kedua, kebenaran itu konsisten. Yang pertama, kebenaran itu absolut. Yang kedua, kebenaran itu konsisten. Hari ini dia benar, besok dia tetap benar. Maka sepanjang sejarah manusia, kebenaran akan tetap benar dan relevan dari zaman ke zaman. Itu adalah kebenaran. Hari ini 2 tambah 2, 4. Dulu juga sama. Ke depan juga tetap sama. Karena kebenaran itu konsisten. Saudaraku sekalian, saya banyak membaca buku. Antara buku yang satu terkadang mengkritik buku yang lain. Buku yang lebih baru mengevaluasi buku yang lebih lama ditulis. Buku yang baru mencari kelemahan buku yang lama. Banyak sekali filsafat dari filsuf
maupun kebijaksanaan kuno yang sudah tidak relevan setelah zamannya. Sudah tidak cocok lagi dengan zaman yang berikutnya. Karena dunia berubah, orang-orangnya yang berubah, kepintaran yang bertambah, kemajuan yang bertambah, maka banyak yang perlu direvisi. Orang Jawa punya satu pepatah, biar lambat asal selamat. Sekarang sudah direvisi. Orang lebih senang sekarang biar cepat asal selamat. Karena apa? Karena zaman sudah berubah. Lambat itu akan ketinggalan. Ada isi kitab dari agama-agama yang sudah tidak berani dibicarakan lagi. Karena dianggap sudah tidak relevan. Tidak pernah disinggung. Karena dianggap kuno. Tetapi apa yang terjadi pada Alkitab? Alkitab berdiri kokoh sampai hari ini. Dia tidak pernah direvisi dan tidak ada yang disembunyikan. Terbuka dengan lebar. Dia tidak pernah takut dikritik. Dia tidak pernah takut dicemooh. Nietzsche, seorang teolog yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mati. Yang teolog liberal. Dia pernah mengatakan satu hal. Dia pernah melakukan hal-hal yang untuk menentang, yang mengatakan Tuhan itu sudah mati. Dia suka sekali menarik peti mati di pasar. Peti mati di sampingnya ditulis, Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati. Dia tarik itu peti mati. Dia mengatakan Tuhan ada di dalam peti mati ini. Lalu dia bernubuat. Dia mengatakan, lihatlah 50 tahun lagi Anda hanya bisa menemukan Alkitab di museum. Dan Anda tidak akan pernah lagi menemukan Alkitab ada di mana-mana. Dia begitu menentang kekristenan. Dia selalu meneriakkan, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Apa yang terjadi saudara? Setelah dia mati, 50 tahun kemudian, rumahnya menjadi tempat pencetakan Alkitab. Alkitab tidak pernah takut digerogoti oleh manusia. Alkitab tidak pernah takut dikritik oleh siapapun. Karena apa? Karena dia relevan sepanjang manusia hidup. Dia tidak pernah menjadi kuno dan dia tidak pernah menjadi ketinggalan. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah kebenaran yang berasal dari atas. Makanya Alkitab selalu percaya diri untuk dibukakan di segala zaman. Karena dia adalah kebenaran.
Kebenaran itu selalu konsisten. Kebenaran selalu benar. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, itu baru kebenaran. Kalau yang bisa ketinggalan zaman, itu bukan kebenaran sejati. Kalau yang bisa tidak relevan, yang bisa kuno, yang bisa ketinggalan zaman, itu bukan kebenaran sejati. Kebenaran sejati menembus batas-batas zaman. Dan kita menemukan satu ayat. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika Yesus mengatakan perkataan ini, kebenaran apa yang dia maksud? Seperti apa kebenaran yang bisa memerdekakan kita? Saya mencoba membaca beberapa buku. Saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya coba membuka di internet, membuka kembali literatur-literatur yang lain. Saya tidak menemukan apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran apa? Karena berbuat baik juga kebenaran. Ya kan? Tidak berbuat jahat itu juga kebenaran. Mengasihi orang itu kebenaran. Memberi kepada orang lain itu juga kebenaran. Menolong orang lain juga kebenaran. Menasihati juga kebenaran. Mengeluarkan kata-kata yang bijak itu juga kebenaran. Banyak sekali selain kebenaran yang saya sebutkan di atas yang bersifat absolut. Itu semuanya adalah kebenaran. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu juga kebenaran. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa yang Yesus maksudkan dengan kebenaran yang memerdekakan? Pertanyaan lagi kembali kepada kita. Apakah dengan membuat semua kebenaran itu yang saya sebutkan tadi, yang menolong orang lain, yang memberi, yang mengasihi, yang tidak berbuat jahat, apakah itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita? Saya kira tidak. Pasti kita yakin bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Karena kita meyakini bahwa di dunia ini yang begitu banyak kebenaran dan semua kebenaran itu hanya bersifat pengetahuan. Itu hanya bersifat relasi antar manusia. Itu hanya kebenaran yang membuat manusia yang bisa hidup dengan lebih baik. Tapi itu bukan kebenaran yang membebaskan kita dari dosa. Kalau begitu apa yang dimaksud oleh Yesus kebenaran yang memerdekakan? Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Karena dia adalah kebenaran. Coba perhatikan ayat 31. Konteks yang paling dekat.
konteks yang paling dekat dengan ayat 32 itu adalah ayat yang ke-31. Coba dimunculkan. Yohanes pasal 8 ayat 31. Oke? Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Perhatikan baik-baik, ada kalimat ini. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Makanya setelah itu muncul ayat yang kedua. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya melihat konteks ini. Bukan kebenaran sembarang kebenaran. Bukan kebenaran bersifat umum. Bukan kebenaran sehari-hari. Tapi kebenaran ini Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah kebenaran. Hanya dialah yang sanggup memerdekakan orang dari dosa. Konteks yang jauh, yang sedikit jauh tapi masih di dalam kitab Yohanes. Dia pernah mengatakan satu perkataan, akulah jalan dan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran. Itu yang Yesus ingin sampaikan. Hanya di dalam diri Yesus yang bisa membebaskan kita dari ikatan dosa dan memerdekakan. Hanya kebenaran dirinya lah yang sanggup melakukan hal yang seperti itu. Kenapa bisa menjadi merdeka? Karena dia adalah sumber kebenaran itu. Secara teologis, dia membenarkan diri kita. Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan kita percaya kepada dia. Dan dia menghapus dosa kita. Itu bukan hanya sekedar kebenaran-kebenaran yang biasa. Karena dia sumber kebenaran. Maka kebenaran itu diberikan kepada diri kita, membenarkan diri kita. Maka kita menjadi orang yang merdeka. Ketika dosa dihapuskan, ketika dosa kita diangkat melalui dirinya yang adalah kebenaran, maka kita tidak lagi berada di bawah kungkungan dan kontrol dosa. Buktinya ayat 33. Ayat 33 dan ayat 34. Coba dibukakan. Kita lihat. Ayat 33. Mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Ayat 34. Yesus menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di ayat di atas, dia mengatakan kebenaran yang memerdekakan. Ayat yang ke-34, dia memberikan argumentasi bahwa orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Penyelesaian ayat 34 itu ada pada ayat yang ke-32. Paulus pernah mengatakan, celakalah aku, karena aku sering berbuat salah. Celakalah aku karena aku orang berdosa. Dan itu menjadi kenyataan. Celakalah kita semua. Karena kita sekalian orang yang suka berbuat jahat. Kata Paulus dalam kitab Roma. Tidak ada satu orang pun di dunia ini mengatakan hidupnya suci. Dan hidupnya 100% benar. Kita semua berada di dalam dosa. Di dalam perhambaan dosa. Dan kita bersyukur. Kita percaya kepada Dia yang adalah kebenaran. Maka kita tidak berada di dalam hukuman. Karena kita percaya kepada Dia yang adalah sumber kebenaran itu. Sering sekali mendengar kesaksian-kesaksian. Banyak orang-orang percaya yang sekarang. Tapi dulunya mempunyai latar belakang yang sangat buruk. Ada orang yang terikat dengan tahyul. Iya kan? Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena tahyul. Lihat orang mati, lihat mayat, pulang ke rumah mesti buru-buru harus berbuat apa. Nanti bisa bahaya. Bisa kena musibah. Banyak sekali tahyul-tahyul yang diciptakan oleh kebudayaan-kebudayaan. Harus begini, begitu, begini, begitu. Melepaskan orang-orang yang seperti itu butuh perjuangan yang luar biasa. Karena sejak kecil sudah ditanamkan tahyul-tahyul yang menakutkan. Mereka tidak pernah merasa merdeka. Ada orang yang kita dengar cerita bagaimana ikatan nenek moyang. Ada kutukan kalau tidak melanjutkan tradisi nenek moyang. Ya kan? Harus begini setiap tahun, harus begitu nanti umur berapa, harus begini apa yang harus dia lakukan. Ada kutuk. Seperti kutuk kepada Lutung Kasarung sama Purbasari. Yang iklan itu. Ada kutuk. Tapi banyak yang dibebaskan. Ketika mereka percaya kepada Yesus. Mereka dibebaskan dari kutuk-kutuk yang seperti itu. Yang selama hidup memperhamba dan mengikat mereka. Saya tidak pernah menyangka dia punya jimat. Jimat itu ditaruh di dompetnya. Dan jimat itu diberikan oleh orang tuanya. Karena anak ini waktu kecil sering sakit-sakitan. Jadi dikasih jimat untuk melindungi dirinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki
barang yang seperti itu. Karena apa? Karena neneknya ke gereja. Papa mamanya juga ke gereja. Mana pernah menyangka bahwa orang tuanya kasih dia barang seperti itu. Dia bilang ke Paulus, saya ada barang ini. Dia buka dompetnya, dia perlihatkan kepada saya. Itu dari siapa? Dari orang tua saya. Untuk apa? Untuk menjaga diri saya. Tapi saya gelisah, Paulus. Ada barang ini saya gelisah. Saya hampir tidak pernah bawa dompet. Saya males mau bawa dompet. Karena ada barang itu di dalam dompet. Ada barang ini di dalam dompet. Jadi saya gak nyaman. Sekarang saya sudah masuk gereja. Saya sudah banyak dengar firman Tuhan. Saya semakin gelisah. Oke, kita bakar. Udah. Malam itu juga kita tengking, kita doa, bakar. Saya bakar. Itu orang Chinese lah, berupa hu ya. Kertas atau kain yang ditulis dengan huruf kertas merah, yang tulis dengan tulisan yang tidak jelas. Bakar. Saudara sekalian, sejak peristiwa itu, setelah dibakar, saya bilang masih ada lagi enggak? Di kamar ada enggak? Di tas sekolah ada enggak? Enggak ada, cuma satu-satunya cuma ada di dompet ini. Sudah benar tidak ada, tidak ada. Setelah itu dibakar, dia merasa begitu lega. Dia merasa hidupnya jadi begitu ringan. Dan saya merasakan bagaimana pertumbuhan rohaninya dengan sangat baik sekali. Dia dimerdekakan dari hal-hal yang seperti itu. Yang sebelumnya di dalam ikatan iblis dan di dalam ikatan dosa yang membuat dia tidak berdaya. Banyak orang-orang yang lepas dari kontrol si jahat. Orang-orang yang pada awalnya dianggap gila lalu dipasung, lalu lama-kelamaan menjadi kerasukan dan dilepaskan. Orang-orang yang kena sihir, yang kena guna-guna, yang kena nujum, yang kena mantra dan yang sejenisnya. Mereka dilepaskan. Karena apa? Karena kebenaran itu, Yesua itu sendiri memerdekakan mereka. Kamu telah percaya kepadaku. Di ayat 31. Kamu menjadi merdeka. Kan ada orang-orang yang ditumbalkan. Yang dikorbankan. Karena orang tuanya serakah. Pergi ke suatu tempat. Mau kaya. Mau sukses. Dengan cara cepat. Pergi ke suatu tempat. Masuk ke gua. Naik ke gunung. Pergi ke pantai. Minta. Tapi dengan syarat. Boleh kaya. Anakmu tidak boleh menikah. Semuanya. Anakmu harus mati. Anakmu harus cacat. Saya kenal dengan satu keluarga itu. Memiliki 3 anak gadis. Dan tidak ada satupun yang menikah. 3 anak gadis dan 1 anak cowok. Dan 4-empatnya tidak menikah. Karena orang tuanya sudah berjanji. Anak mereka menjadi tumbal. Akhirnya kita layani. Sangat-sangat menakutkan
ketika di bawah kontrol kuasa kegelapan. Benar-benar di dalam tindasan dan tidak ada kemerdekaan. Ada yang disumpah dijadikan anak topekong. Anak sudah diserahkan kepada satu sesembahan. Kalau sampai anak itu mengingkari persembahan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka akan ada malapetaka. Tidak pernah merdeka. Ada lagi yang selalu harus ada sesaji. Setiap tahun, setiap bulan harus pergi kemana. Harus ada korban. Kalau enggak nanti akan ada malapetaka. Akan ada bencana alam kalau tidak dilakukan. Setiap tahun harus pergi ke pantai, menyebar makanan. Pergi ke gunung, menyebar makanan, korban. Kalau tidak, akan ada malapetaka. Sangat menyedihkan sekali. Kalau sudah hidup dalam suasana yang seperti itu, di manakah kemerdekaannya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau bukan Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup membebaskan mereka, memberikan kemerdekaan kepada mereka, tidak ada jalan lain. Dan tidak akan pernah merdeka. Belum lagi kebiasaan sehari-hari yang sulit untuk dilepaskan. Ya, suka judi, suka mabok, ke tempat-tempat yang maksiat, suka berantem, berbuat kejahatan. Bukankah itu hamba dosa? Karena kita tidak bisa lepas dari hal yang seperti itu. Ada orang kalau sudah tidak minum arak, dia mabok, dia pusing kepalanya. Bukankah itu keterikatan? Ada orang kalau tidak merokok pusing, dia harus melakukannya. Bukankah itu keterikatan, tidak merdeka? Ada orang yang tidak mencelakakan orang, dia merasa hidupnya sepi. Bukankah itu keterikatan dan tidak merdeka? Belum lagi tabiat dosa yang kita bawa dari lahir. Irilah, pemarahlah, dengkilah, egoislah, malaslah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bersifat hamba dosa. Nah, saudaraku sekalian, setelah selesai itu, berbicara itu di dalam ayat 34, mulai dari ayat yang ke-33, itu sebenarnya terjadi perdebatan yang panas antara Yesua dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tersinggung bahwa Yesus sembarangan bicara. Kapan kami diperhamba? You tahu kami ini adalah keturunan Abraham. You tahu kan siapa Abraham? Nenek moyang kami yang sangat terkenal itu, dia bapa daripada bangsa orang-orang Yahudi. Kami bukan keturunan bangsa lain. Kami ini adalah bangsa pilihan Elohim, bangsa pilihan Yahweh, karena kami adalah keturunan Abraham. Jangan bilang bahwa kami ini tidak merdeka. Yesus menjawab, siapapun leluhurmu,
kamu keturunan siapapun, engkau tetap hamba dosa tanpa pengecualian. Engkau bukan dijajah secara fisik, engkau bukan tidak merdeka secara fisik, tapi engkau tidak merdeka secara jiwa dan secara roh. Yesus berkata, bapakmu ini tetap iblis. Jangan mengaku keturunan Abraham lalu Anda merasa Anda berhak mendapatkan kerajaan surga. Tidak. Engkau boleh keturunan Abraham, punya leluhur yang begitu baik dan bagus. Tapi engkau tetap di dalam kuasa dosa. Makanya di ayat yang berikutnya, bapakmu adalah iblis karena kamu berbuat kejahatan. Kecuali you percaya kepada Yesus, kebenaran itu yang akan membebaskan kita dari kuasa iblis. Maka puncak perdebatan itu, Yesus mau dirajam dengan batu. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Aku sudah ada. Maksudnya apa? Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Akulah Yahweh. Tuhan yang kekal. Abraham, nenek moyangmu, bapakmu, itu pun juga percaya kepadaku. Maksudnya demikian. Jadi saudaraku sekalian, pertama, dia adalah kebenaran absolut. Ya, waktunya sebentar lagi katanya. Pertama, dia adalah kebenaran absolut. Kalau di dunia ini ada kebenaran absolut, apalagi dia adalah sumber dari kebenaran. Berarti kebenaran ini bukan ide fanatik. Karena dia adalah kebenaran absolut. Kesimpulan yang kedua dari poin yang di atas. Kebenaran itu konsisten. Ketika Yesus di bumi, dia melepaskan begitu banyak orang di dalam kendali setan, kuasa kegelapan. Kalau kita membaca Alkitab di dalam perjanjian, di dalam Injil-Injil. Begitu banyak peristiwa-peristiwa kesembuhan yang luar biasa. Lalu orang mungkin berkata, itu kan kamu yang ngomong begitu. Kan belum tentu benar. Karena saya sering berhadapan dengan orang yang demikian. Tapi saya ingin katakan bahwa kenapa kebenaran ini konsisten? Karena kuasa kebenaran ini tetap bekerja sampai hari ini. Sudah terlalu banyak orang yang hidupnya diubahkan hari ini karena kebenaran itu. Berarti apa? Kebenarannya dulu benar. Dan kebenaran ini sampai hari ini masih terus berjalan dan berlaku konsisten. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada satu kisah dari jutaan kisah tentang kemerdekaan yang dialami oleh manusia. Peristiwa itu adalah dengan nama tragedi Auka. Peristiwa ini telah menggoncangkan misi penginjilan. Karena peristiwa ini bukan zaman yang sangat jauh. Ini terjadi pada tahun 1956. Ada 5 pemuda Amerika masuk ke Ekuador, ke suku Auka, orang-orang Indian.
Mereka masih muda-muda. Anak-anak mereka masih kecil-kecil. Mereka umur sekitar 30-an. Baru nyampe di pantai suku-suku Indian Auca itu. Baru sampai di sana. Mereka diserbu. Lalu 5 pemuda ini mati. Belum sempat berbuat apa-apa. Baru nyampe sudah dibunuh sama orang-orang Indian. Singkat cerita, salah satu istri dari misioneri yang terbunuh itu melanjutkan misi itu kembali. Misi suaminya kembali. Dia pergi ke suku Auca di India. Itu peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 1956. Dan pada tahun 2000, sekitar 40 tahun lebih. Tahun 2000 di bulan Agustus, ada pertemuan misi dunia yang sangat terkenal dengan nama Lausanne itu di Amsterdam. Ada sekitar 10.000 orang hadir mewakili 290 negara. Dia acara Lausanne penginjilan. Sejenis retreat begitu. Dan salah satu pesertanya yang bernama Mena Minkai memberikan kesaksian. Dan dia adalah salah satu pembunuh daripada 5 misionaris tersebut. Dia mengatakan apa? Saya dulu dibesarkan dalam suasana kebencian dan kebiasaan membunuh. Saya tidak tahu bagaimana hidup yang lebih baik. Tapi kini saya telah dibasuh oleh darah Kristus. Hidup saya telah menjadi baru. Saya tidak seperti dulu lagi. Dia merdeka karena kebenaran, yaitu Yesua itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, renungan yang boleh kami renungkan bersama. Boleh menikmati anugerah-Mu, firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Jikalau di antara kami hari ini masih merasa diri kami belum merdeka, masih terikat dengan berbagai macam ikatan kuasa kegelapan, hari ini kebenaran itu, Yesua itu berdiri di hadapan-Mu dan ingin memerdekakan Engkau. Buka hatimu, serahkan kepada Dia, terima Dia, maka engkau akan dibebaskan dari segala ikatan-ikatan sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah dan berkat-Mu ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin.